Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Sehat semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah Sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah Amin. sehat ya. Bisa dibuka sebentar videonya, Nak? Iya. Siap semuanya untuk menerima materi pada hari ini ya? Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat ridho dan rahmatnya kita bisa kembali bertatap muka walaupun hanya via Zoom seperti ini. Selawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi sistem pertahanan dan keamanan negara. Saya share terlebih dahulu PPT-nya. Sebentar ya, Nak. Kok nggak bisa-bisa? Kelihatan, Nak, PPT saya semuanya? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? Oke. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, kita sudah membahas tentang unsur-unsur terbentuknya negara, ya karena tentang wilayah kesatuan negara kita, tentang warga negara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya negara ini tentang pertahanan dan keamanan negara. Karena sebenarnya pertahanan dan keamanan negara ini sangat penting, Nak. Sangat utama ataupun sangat urgent. Karena sebuah negara jika kedaulatannya terganggu, maka seluruh struktural ataupun sistemnya yang lain juga akan terganggu. Maka kita wajib mengetahui apa-apa saja sebenarnya tugas dari para pemangku kebijakan yang menangani tentang sistem pertahanan dan keamanan negara ini. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa mampu menjelaskan makna sistem pertahanan, ya, khususnya pertahanan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah memahami dasar hukum, sistem pertahanan, dan keamanan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sistem pertahanan dan keamanan negara ini sangat penting ya, seperti apa yang saya katakan sebelumnya, karena bangsa Indonesia tidak akan dapat mewujudkan kemerdekaannya tanpa perjuangan, ya kan, mereka dalam memperjuangkan pertahanan kemerdekaannya. Jadi para pahlawan kita terdahulu, Nak, jadi sangat berjuang ya, sangat berjuang untuk bisa mempertahankan keamanan negara kita khususnya dari para penjajahan. Maka dari itu tugas kita sekarang baik sebagai warga negara maupun pemerintah
ya kan, terutama tugasnya adalah bagaimana bisa mempertahankan keamanan negara kita yang saat ini sudah baik menjadi lebih baik lagi, baik dari ancaman militer maupun ancaman non-militer. Jadi kalau ancaman militer adalah ancaman yang bersifat fisik, artinya fisiknya yang diserang, nampak dia, sementara ancaman non-militer adalah ancaman di bidang-bidang tertentu. Artinya dia ancaman yang tidak tampak secara fisik. Misalnya seperti ancaman di bidang sosial, budaya, ya karena ekonomi, itu dia. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya bagaimana tugas pokok yang terkhusus lagi Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara kita. Nah, pengertian pertahanan. Sebenarnya apa itu pertahanan? Nah, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Jadi, kedaulatan negara yang seperti apa? Keutuhan wilayah kita dan keselamatan segenap bangsa. Segenap bangsa di sini adalah seluruh masyarakat Indonesia, ya, karena yang di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, substansi pertahanan dan keamanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa kita, ya kan? Apa falsafah dan pandangan hidup bangsa kita? Yaitu Pancasila, ya, karena Pancasila dan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam apa? Untuk melaksanakan pemerintahan kedaulatan negara, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia harus berdasarkan oleh falsafah maupun, ya kan, Pancasila itu tadi dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, itu maksudnya. Nah, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 3, ya kan? Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyatakan bahwa pertahanan negara itu adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, nak. Ya. Kedaulatan negara kita berarti segala kesatuan yang ada di negara kita, baik yang datang dari ancaman militer dan non-militer tadi. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Apa contoh misalnya ancaman dan gangguannya? Nah, macam-macam tadi ya, ancaman non-militer, misalnya agresi militer, invasi, itu ya. Itu bisa berupa ancaman, atau misalnya yang paling sederhananya saja adalah ancaman kapal-kapal asing yang datang dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia dalam rangka untuk apa? Mengambil misalnya sumber daya alam ataupun kekayaan alam di Indonesia. Itu merupakan ancaman, ya. Ancaman apa? Di bidang ekonomi bisa, non militer, seperti itu ya, Nak, ya. Bisa dipahami. Selanjutnya, hal penting yang kita harus ketahui di dalam sistem pertahanan dan keamanan ini adalah tujuannya. Untuk apa sistem pertahanan itu dibuat, tujuannya apa, dan fungsinya apa. Apa fungsi pertahanan, sistem pertahanan dan keamanan, dan adakah dasar dari sistem pertahanan dan keamanan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama dasarnya, pasti tentunya dalam undang-undang kita sudah banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara kita, Nak. Ya. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi artinya apa? Yaitu adalah yang pernah kita bahas sebelumnya, demokrasi adalah sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi katanya sistem pertahanan itu berdasarkan prinsip demokrasi, artinya untuk kepentingan rakyat. Dibuat pemerintah untuk bagaimana rakyat itu bisa menjadi lebih baik, lebih aman dan tentram, seperti itu dia. Dan pertahanan negara itu juga berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Artinya ada hak-hak warga negara yang harus dijamin di dalamnya.
Ya, Nak, ya. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan pemerintah saja, tetapi bagaimana juga hak-hak warga negara terlindungi dengan baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, pertahanan negara juga berdasarkan oleh prinsip kesejahteraan umum, ya kan? Lingkungan hidup. Artinya ini harus baik semuanya. Ketentuan hukum nasional. Ya, hukum nasional kita apa? Undang-undang dasar, ya kan, hukum tertulis, ya, karena Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum internasional. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang wilayah, karena wilayah negara kita termasuk ada apa? Wilayah dari teritorial, ya kan, zona ekonomi eksklusif, ya kan, batas kontinen. Nah, ini semuanya sangat bersinggungan dengan hukum internasional. Dia pertahanan kita. Jadi Tentara Nasional Indonesia itu bisa melaksanakan tugasnya juga harus berdasarkan hukum internasional. Jangan misalnya contoh menganggap kapal A dari negara asing di negara A misalnya, ya kan, melewati batas wilayah negara kita, itu jika tidak tahu hukum internasional, maka mereka tidak tahu itu benar atau salah, itu karena jangan-jangan itu memang garis ataupun batas yang boleh dilintasi oleh masyarakat internasional, gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan harus berprinsip kepada kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nah, yang paling penting apa? Harus negara kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan negara-negara di daerah di sekitarnya, ya. Jadi yang seperti misalnya yang paling terdekat dengan kita Malaysia, ya, karena Brunei seperti itu dia, Singapura gitu ya. Jadi harus berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya adalah tujuannya. Untuk apa sistem pertahanan ini dibuat? Tujuannya seperti untuk apa? Jadi tujuan dari adanya sistem pertahanan dan keamanan negara adalah untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara. Itu yang sangat penting, ya kan? Dari ancaman-ancaman yang datang dari luar negara. Nah, untuk apa lagi? Agar utuhnya wilayah negara Republik Indonesia. Jadi negara kita tetap utuh, tetap menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat. Dan keselamatan yang paling penting ini adalah keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, ya kan? Militer, non-militer, itu tidak ada gangguan. Itu dia, Nak. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat Indonesia. Tidak ada serangan dari bangsa lain. Itu secara fisiknya ya. Kalau non fisik kita tidak bicara, karena kalau kita tujuan utamanya sebenarnya ancaman non militer dan ancaman militer. Tapi kita tidak bisa selalu membentengi gangguan ancaman non militer tadi, ancaman yang bersifat tidak tampak seperti di bidang sosial, ya, karena misalnya kalau di bidang sosial ataupun kebudayaan, warga negara yang meniru budaya dari bangsa lain, seperti itu dia. Nah, itu kan merupakan ancaman juga, gangguan juga. Gangguan apa? Bisa lunturnya budaya Indonesia. Nah, itu kita tidak bisa bentengi, itu sangat berpengaruh juga ataupun terkait dengan arus globalisasi. Ya. Kita lanjut. Nah, fungsi dibuatnya sistem pertahanan dan keamanan adalah untuk mewujudkan serta mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, ya. Jadi sangat penting tujuan, dasar, dan fungsi tadi. Ini sebenarnya harus kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya adalah kesadaran bela negara. Jadi sebenarnya, inti dibuatnya suatu sistem pertahanan dan keamanan adalah untuk apa? Untuk bisa membela negara kita dari serangan-serangan yang datang dari luar. Seperti itu dia. Nah, kesadarannya seperti apa? Harus adanya penyelenggaraan pertahanan negara. Itu dia. Yang pertama. Selanjutnya apa, Nak? Selanjutnya adalah sistem pertahanan negara Indonesia itu seperti apa? Nanti kita bahas. Dan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk usaha pertahanan negara.
ya. Karena kita sudah membahas tentang sistem pertahanannya. Lantas bagaimana usaha kita dalam mempertahankan keamanan ataupun pertahanan negara kita, ya kan? Sampai sini bisa dipahami? Jelas penjelasan saya? Iya, bisa ya? Kita lanjut ya? Iya, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah penyelenggaraan pertahanan negara kita itu sudah diatur di dalam bab 3 nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Jadi banyak ya nak pasal-pasal di undang-undang kita yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Jadi di undang-undang ada bab khusus tentang Tentara Nasional Indonesia, bahkan juga termaktub dalam KAP MPR kita. Nah, itu ya yang menjadi visi misi negara kita, salah satunya adalah dapat mempertahankan pertahanan dan keamanan negara itu menjadi lebih baik lagi. Itu salah satu visi dan misi kita. Visi dan misi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah seperti itu. Nah, jadi prinsip-prinsipnya yang pertama adalah bangsa Indonesia itu berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara kita. Ya, nak. Jadi siapapun orangnya wajib ya, jika dia menjadi bagian dari warga negara Indonesia, dia wajib membela negara kita. Dengan cara apa? Mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, lantas bagaimana upaya kalian sebagai siswa? Nah, kalau sebagai siswa, nah, kita tidak harus berjuang dengan membawa senjata. Nah, untuk kalian yang masih berada di ranah tingkat sekolah seperti itu, kalian harus bisa membela negara kita dengan cara misalnya rajin belajar gitu nak, sungguh-sungguh belajar agar bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, itu saja, itu sudah sangat cukup bagi kalian. Nah, yang kedua adalah pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara kita. Ya, jadi ini merupakan kehormatan dan tanggung jawab tiap warga negaranya untuk bisa mewujudkan upaya pertahanan dan keamanan negara, ya nak ya, dan menjaga nama baik negara kita di dunia internasional. Karena itu merupakan suatu tanggung jawab dan kehormatan kita. Selanjutnya adalah penyelesaian pertikaian ataupun pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai, ya nak ya. Misalnya dengan hubungan internasional, ya, itu harus ada upaya-upaya dalam melakukan hubungan tersebut. Selanjutnya adalah bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif, gitu ya. Artinya apa? Kita bisa berhubungan dengan bangsa manapun tanpa terkecuali, tidak ada tekanan, seperti itu dia. Yang kelima adalah bentuk pertahanan negara melibatkan seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional. Yang terakhir adalah pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, dan lainnya. Nah, ini yang merupakan prinsip-prinsip tadi ya, berdasarkan tadi undang-undang pertahanan kita ya nak ya. Selanjutnya adalah sistem pertahanan negara Indonesia ini, tadi ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sangat banyak dasar hukum yang mengatur tentang sistem pertahanan negara kita. Salah satunya adalah terdapat dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwasanya dikatakan sistem pertahanan kita, yaitu pertahanan negara Indonesia, bersifat semesta. Semesta itu artinya melibatkan seluruh sumber daya negara. Itu dia ya. Sumber daya negara itu baik yang bersifat apa? Sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Jadi seluruhnya nak harus dijaga. Nah, bentuk-bentuk usaha pertahanan negara seperti apa? Nah, ini tadi, kalau untuk kalian di tingkat sekolah, salah satunya dengan mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Ya, pendidikan kewarganegaraan. Ya, seperti sekarang ini yang kita pelajari, nak. Kalian dapat ya pendidikan kewarganegaraan ya? Setiap minggu ya nak ya, berarti kalian salah satu setiap minggu itu melakukan usaha pertahanan negara. Dengan apa? Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan.
Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan yang akhirnya bisa mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Ya. Selanjutnya apa? Pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini bagi siapa, Nak? Bagi Tentara Nasional Indonesia, ya. Kalau kalian tidak belajar ini. Jadi, bentuk usaha mempertahankan negara adalah dengan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran bagi Tentara Nasional Indonesia, ya. Karena termaktub dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Artinya apa? Sistem pertahanan negara itu dalam yang berasal dari dalam ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia itu sebagai komponen utama. Sebagai komponen utama kita ya, dengan didukung oleh komponen cadangan. Artinya cadangan siapa? Nah, lembaga-lembaga yang lain yang bisa berperan untuk mendukung kinerja dari TNI tersebut dan komponen pendukungnya. Sedangkan dalam ancaman non militer tadi ya, dalam ancaman non militer berarti bidang bidang sosial, budaya, ekonomi yang tidak tampak serangannya secara fisik. Jadi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan itu ditempatkan sebagai komponen utamanya. Artinya apa? Lembaga-lembaga pemerintahan ya itu ditempatkan sebagai komponen utama dalam membentengi serangan dari non militer. Sementara komponen lainnya seperti TNI itu sebagai komponen pendukungnya. Nah, jadi kebalikannya ya, Nak ya. Ya. Dan pengabdian prajurit ini juga termaktub di dalam pasal 30 ayat 3 juga, bahwasanya Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas untuk menjaga kedaulatan negara. Ya. Nah, ini dia tadi. Nanti bisa dibaca ulang lagi di psikologi kita, karena saya sudah men-share-nya ya, Nak ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi dibaca. Ya. Nah, terakhir adalah sistem pertahanan kita ini ya diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5. Itu dia, Nak ya. Artinya apa? Sangat pentinglah bagi kita untuk bisa mengetahui sistem pertahanan dan keamanan negara. Karena sistem pertahanan dan keamanan negara ini merupakan tugas kita ataupun tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ya, Nak ya. Oke, terima kasih untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu membaca ulang modul-modul yang diberikan oleh guru-guru Muna, gitu ya, bukan hanya saya tetapi seluruh guru, agar apa? Agar menambah wawasan kalian dan tidak cepat hilang ilmu yang kalian dapatkan dengan mengulang-ulang kembali, ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.